Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Semoga salawat dan salam senantiasa menyertai beliau, keluarga dan para sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kisah tentang Nabi Muhammad yang membelah bulan sungguh menakjubkan, sehingga membuat raja penyembah berhala dari Syam yaitu Habib bin Malik bersyahadat dan sujud syukur. Namun tidak semua orang mengakui keajaiban tersebut, termasuk Abu Jahal dan pengikutnya malah menuduhnya sebagai sihir. Bukti kebenaran mukjizat ini juga ditemukan dalam gambar-gambar yang dirilis oleh NASA beberapa tahun yang lalu. Terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini pun terabadikan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Quran Surat Al-Qamar ayat ke-1. Saat itu merujuk pada hari kiamat atau saat kehancuran kaum musyrikin. Terbelahnya bulan menjadi bukti mukjizat Nabi untuk membungkam keinginan Abu Jahal dan pengikutnya. Hadis juga meriwayatkan peristiwa ini, di mana bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Abdullah bin Mas'ud menyatakan peristiwa ini dan menyampaikan kepada kaumnya. Dari Anas, penduduk Mekah meminta mukjizat kepada Rasulullah. Lalu beliau memperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan dua kali. Kisah ini menjadi bukti kebesaran dan kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kenabian beliau. Dalam sebuah cerita dari kitab Durratun Nashihin bab mukjizat Rasulullah, terdapat kisah yang menakjubkan tentang seorang raja penyembah berhala bernama Habib bin Malik di Syam. Meskipun awalnya ia keras kepala dan membenci ajaran Rasulullah, keingintahuannya terhadap dakwah Islam membuatnya ingin bertemu langsung dengan Rasulullah. Dengan 10.000 pengikutnya, Raja Habib bin Malik tiba di dekat Mekah dan mengirim utusan kepada Abu Jahal untuk memberitahu kedatangannya. Ia kemudian bertemu dengan Abu Jahal dan Bani Hashim. Ia mengetahui lebih banyak tentang Rasulullah di sini. Meskipun ada ketegangan, Rasulullah akhirnya datang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidah Khadijah. Saat Rasulullah duduk di kursi yang terbuat dari emas, cahaya kemuliaan terpancar dari wajahnya, membuat Raja Habib dan pengikutnya tercengang. Raja Habib kemudian mengajukan permintaan mukjizat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta bulan untuk dibelah menjadi dua bagian dan kemudian disatukan kembali. Meskipun tantangan ini sangat besar, Rasulullah tetap tenang. Dia menjawab dengan bijaksana bahwa semua urusan ada di tangan Allah. Meskipun tidak memenuhi permintaan Raja Habib, kebesaran dan kebijaksanaan Rasulullah membuatnya semakin terkesan. Kisah ini memberikan gambaran tentang sikap sabar, kebijaksanaan, dan ketenangan Rasulullah dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Meskipun tidak memenuhi permintaan yang tidak mungkin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga kemuliaan dan kehormatannya sebagai Nabi. Mendengar tantangan yang diajukan oleh Raja Habib, Abu Jahal sangat senang dan yakin bahwa Rasulullah tidak akan mampu memenuhinya. Namun dengan penuh keyakinan, Rasulullah menjawab dengan tegas bahwa permintaan Raja Habib akan dipenuhi. Rasulullah kemudian pergi ke gunung Abi Kubaisi untuk beribadah dan berdoa tanpa diketahui oleh siapapun. Turunlah 12.000 malaikat sebagai tanda Allah menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bahwa Allah bersamanya dan bahwa keputusannya telah ditetapkan sejak zaman dahulu. Rasulullah kemudian berdoa agar permintaan Raja Habib dipenuhi. Allah menyembuhkan putri Raja Habib yang cacat, membuatnya bisa berjalan, meraba, dan melihat, dengan disertai cahaya kenabian yang bersinar dari wajah Rasulullah. Beliau turun menjumpai orang-orang kafir Quraisy di tengah suasana senja yang remang-remang. Dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi, Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit
Maka terbitlah bulan dengan sinar yang berderang. Rasulullah kemudian meminta bulan turun kepadanya, membelahnya menjadi 2 bagian, dan kemudian menyatukannya kembali. Ketika bulan bersinar dengan indahnya, Rasulullah menggenggam di tangannya. Bulan pun mengeluarkan suara mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Melihat keajaiban ini, semua yang hadir terguncang dan terpesona. Meskipun Raja Habib masih merasa ragu, Rasulullah mengungkapkan mukjizat lainnya dengan menyembuhkan putri Raja Habib yang tidak sempurna menjadi seseorang yang sempurna. Dengan kesaksian putrinya sendiri, Raja Habib akhirnya memeluk Islam dan bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus," dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-3. Jadi itulah sedikit cerita kisah Rasulullah SAW yang diberikan mukjizat dalam membelah bulan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Silahkan teman-teman berikan dukungannya dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk teman-teman sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.